Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan kami di channel Guru Bangor, yang insya Allah kita kembali akan bercerita tentang kisah-kisah ataupun perjalanan-perjalanan dari para ulama-ulama, aulia-aulia Allah, ataupun para pejuang-pejuang negeri ini, yang insya Allah dengan bercerita dan mendengarkan sejarah tentang beliau-beliau, kita akan selalu mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tetapi sebelum kita lanjut kepada kisah yang akan kita dengarkan pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel Guru Bangor agar channel kita ini bisa berkembang dan maju untuk selalu membuka sejarah perjalanan para aulia-aulia dan ulama-ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, kisah kali ini adalah tentang salah seorang laki-laki yang berasal dari negeri Yaman, yang mana laki-laki tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya adalah seorang waliullah. Beliau merasa dirinya seperti manusia-manusia yang lainnya, di mana di dalam kehidupannya beliau adalah orang yang taat beribadah, seorang yang sabar, dan seorang yang sangat mencintai istrinya. Akan tetapi pada perjalanan hidupnya beliau memiliki seorang istri yang memiliki sifat yang kurang baik. Istrinya terkenal pada masa itu wanita yang paling cerewet, yang sering memarahi suaminya. Bahkan cerewetnya itu melebihi wanita-wanita pada zamannya. Sekalipun demikian, beliau, sang lelaki ini, selalu sabar, selalu baik, bahkan kasih sayangnya kepada istrinya tidak luntur, akan tetapi semakin mencintainya. Yang mana beliau adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haban rahimallahu ta'ala anhu. Dikarenakan istrinya yang selalu memarahinya, bahkan hal-hal sepele pun tidak luput Syekh Abdurrahman Bajal Haban selalu dimarahi oleh istrinya. Dikarenakan beliau hanya manusia biasa, pada akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban merasa ingin pergi dari rumahnya karena sudah terlalu sering, bahkan bisa dikatakan beliau selalu diam ketika dimarahi, dicereweti oleh istrinya, hingga suatu ketika beliau ingin pergi dari rumahnya dengan tujuan
untuk berkhalwat, menyepi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat dengan seorang diri. Ketika beliau memohon izin kepada istrinya untuk berkhalwat, menyepi, bukan doa dan ridho istrinya yang beliau dapatkan, akan tetapi beliau dimarahi, diomeli oleh istrinya ketika beliau izin untuk berkhalwat. Dengan tegar dan sabar, beliau tetap keluar dari rumahnya dengan tujuan ingin bersungguh-sungguh menyepi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berjalan keluar dari rumahnya, di tengah perjalanan tanpa disadari beliau berjumpa dengan dua orang waliullah yang sama-sama ingin berkhalwat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Syekh Abdurrahman kemudian bergabung dengan dua orang tersebut, dan mereka berkhalwat, mendekatkan diri kepada Allah di sebuah bukit yang tidak jauh dari kampungnya. Mereka bersepakat untuk mencari makanan secara bergiliran. Akhirnya dibuatlah jadwal. Siapa-siapa saja dan kapan saja di antara mereka untuk mencari makanan ketika berkhalwat di bukit tersebut. Ketika Syekh Abdurrahman melihat kedua orang tersebut dalam mencari makanan, beliau terkagum-kagum karena apa yang dilihat oleh Syekh Abdurrahman, begitu mudahnya mereka mendapatkan makanan. Hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seketika itu juga Allah menurunkan makanan dari langit. Dan ketika pada giliran Syekh Abdurrahman untuk mencari makanan, beliau kebingungan harus melakukan apa, karena beliau merasa dirinya tidak dekat kepada Allah dan juga merasa dirinya bukan seorang waliullah. Beliau kebingungan karena teman-temannya ketika meminta makanan kepada Allah dengan berdoa, Allah langsung menurunkan makanan tersebut dari langit. Dengan kebingungan, dikarenakan Syekh Abdurrahman bingung, dia harus bertawasul kepada siapa. Akhirnya beliau mengambil keputusan bertawasul kepada wali yang ditawasuli oleh teman-temannya. Akhirnya Syekh Abdurrahman berdoa kepada Allah, "Ya Allah, demi kemuliaan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku, maka turunkanlah makanan yang lezat untukku dan untuk teman-temanku." Akhirnya tidak berapa lama Allah mengabulkan doa Syekh Abdurrahman dan Allah menurunkan makanan yang lebih lezat dan lebih banyak yang didapatkan daripada teman-temannya. Akhirnya Syekh Abdurrahman yakin bahwa wali yang ditawasuli oleh teman-temannya bukanlah wali biasa, akan tetapi wali yang sangat hebat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Setelah mendapat makanan tersebut, Syekh Abdurrahman kembali kepada teman-temannya. Kemudian teman-temannya kaget karena apa yang dibawa oleh Syekh Abdurrahman, makanan yang begitu banyak, yang lezat dan spesial seperti yang mereka dapatkan. Kemudian teman-temannya bertanya kepada Syekh Abdurrahman apa yang ia lakukan. Berceritalah Syekh Abdurrahman bagaimana ia berdoa, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan itu pun tidak luput Syekh Abdurrahman bertanya kepada teman-temannya tentang siapa sosok wali yang mereka tawasuli sehingga Allah selalu mengabulkan doa-doa mereka. Salah seorang temannya pun bercerita, di suatu kampung yang dekat dengan bukit ini, di kampung Bajal Haban, ada seorang laki-laki yang soleh dan sabar, yang mana memiliki seorang istri yang cerewet, sehingga dengan kesabarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat laki-laki tersebut menjadi seorang waliullah. Bahkan lelaki tersebut sekalipun sering dimarahi dan dicereweti oleh istrinya, selalu bersabar dan tidak berkurang kasih sayangnya kepada istrinya tersebut. Beliau adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Mendengar jawaban dari temannya tersebut, Syekh Abdurrahman kaget bahwa selama ini mereka bertawasul atas namanya sendiri. Syekh Abdurrahman tidak menyadari bahwa derajat beliau begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu ditawasuli oleh teman-temannya tersebut. Setelah beliau Syekh Abdurrahman mendengar cerita dari teman-temannya, teman-temannya pun bertanya pada beliau, lalu bagaimana dengan engkau wahai Syekh? Syekh Abdurrahman pun berkata, aku adalah orang yang kalian tawasuli selama ini. Teman-temannya pun kaget dan pada akhirnya teman-temannya yang merupakan waliullah tersebut sungkem takzim kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Setelah itu Syekh Abdurrahman bergegas pulang karena beranggapan sabarnya ia selama ini kepada istrinya yang cerewet lebih besar ganjarannya dibandingkan berkholwat. Setelah itu Syekh Abdurrahman bergegas pulang untuk menemui istrinya dan bercerita apa yang dialami oleh beliau di dalam perjalanannya. Karena di dalam diri beliau Syekh Abdurrahman, beliau beranggapan bahwa kesabarannya memiliki istri yang cerewet dan sering dimarahi oleh istrinya. Dengan beliau bersabar, nilainya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan berkholwat bersama orang-orang soleh.
Ketika beliau berjumpa dengan istrinya, beliau kemudian menceritakan perjalanan yang beliau alami bersama teman-temannya. Setelah beliau menceritakan hal tersebut kepada istrinya, istrinya kemudian berubah menjadi seorang istri yang lembut, yang selalu menyayangi suaminya, tidak seperti sebelum-sebelumnya, selalu memarahi dan mencereweti suaminya dalam hal apapun. Dari cerita Syekh Abdurrahman yang telah kita dengarkan, bahwasannya ada kalanya istri yang cerewet itu bisa membawa kebaikan dan keberkahan bagi pasangannya. Bahkan Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, salah satu syarat menjadi seorang waliullah yaitu sabar menghadapi istri yang cerewet. Itulah salah satu keberkahan dari sikap sabar dan juga teladan yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana dalam hal apapun, kejadian apapun, kita jangan lupa selalu bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik terhadap keluarga kita ataupun teman-teman kita, begitupun kepada orang lain. Sekian kisah Syekh Abdurrahman Bajal Haban dari negeri Yaman. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saksikan terus video-video kami selanjutnya di channel Guru Bangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.